Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan nasulu bihi la kashfil hijab wa nu'addu bihi minal ahbab wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuhu wa khiyaratuhu min khalqihi ba'athallahu bin nuris sati wal bayyinil lami was sayfil qadi فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأوضح السنة وأسس الشريعة ونصح الأمة وعبد الله حتى هداه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. Ini episode mengenai ta'awudnya Kanjeng Nabi. Di antara ta'awudnya Kanjeng Nabi, ta'awudz mohon dilindungi oleh Allah terhadap hal-hal berikut ini. Dalam satu hadis, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzu bihinna. Apa? Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika min an uradda ila ardhalil umri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa adzabil qabri. Jadi ini bisa Anda istiqomahkan untuk dibaca di dalam doa-doa Anda. Ini doanya Rasulullah SAW minal ma'thurat, ya. Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Ya Allah, aku mohon perlindungan darimu, kepadamu. Aku mohon perlindungan kepadamu minal jubni, dari sifat jereh itu tidak mampu mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya karena ada rasa takut. Jereh ya itulah. Wal bukhli wa a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku mohon perlindungan padamu dari sifat bakhil. Jadi sifat bakhil itu adalah satu bentuk kejahatan sebenarnya di dalam diri kita yang harus kita mohon perlindungan jangan sampai itu memasuki dalam diri kita. Maka saya sering ingatkan bahwa di antara cita-cita hidup kita harus bercita-cita menjadi dermawan, ya, supaya apa? Dijauhkan dari bakhil ini. Pelit maksudnya. Wa a'udzubika min an uradda ila ardhalil umuri. Aku mohon perlindungan padamu untuk terlempar pada usia-usia yang hina, usia-usia yang sia-sia, yang tak berarti dalam hidup, ya. Wa a'udzubika min fitnatid dunya wa adzabil qabri. Aku mohon perlindungan padamu dari fitnahnya dunia, cobaan dunia, pengaruh-pengaruh duniawi di dalam diriku. Maksudnya begitu. Ya, jadi yang dimaksud fitnatud dunia itu bukan orang yang sukses dengan duniawinya. Itu kalau terkena pengaruh fitnahnya dunia, ya dia akan dipengaruhi oleh sukses duniawinya itu. Itu namanya kena fitnah dunia dia. Begitu juga orang yang sedih karena menestapai kebangkrutannya misalnya. Nah, itu ya terkena fitnah dunia juga. Atau mungkin hal-hal yang lain yang hubungannya dengan konflik, yang hubungannya dengan hambatan-hambatan interaksi kebajikan sosial. Berarti kita terkena fitnah dunia. Atau orang memutuskan kasih sayang terhadap sesama, itu namanya terkena fitnah dunia kita, ya. Wa adzabil qabri, dan siksa kubur.
Jadi kita na'udzubillah min dzalik kullihin. Jadi semua ini kita mohon perlindungan pada Allah. Karena ini mengerikan semua sebenarnya dalam hidup kita. Jadi apa Rasulullah SAW ista'adha minal qawati anillah. Mohon dilindungi untuk putus dari Allah. Itu loh, ini penyebab putus dari Allah semua ini. Yang disebutkan tadi. Ya, al-jubun, al-bukhal, ardhalil umur, fitnah dunia dan adab kubur ini bikin putus kita dari Allah. Dan Rasulullah mohon dilindungi dari itu semua. Jadi itu ya, ini adalah satu nilai berharga bagi para arifun, tidak putus dengan Allah itu tadi. Ya. Jadi maka beliau bermunajat, Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda. Ya muslihas salihin, ya waliyal muttaqin, ya dalilal mutahayyirin, ya anisal arifin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, tolonglah kami agar tetap dengan yang kau cintai dan kau ridhoi. Wahai yang memberi kebaikan, memperbaiki orang-orang soleh. Wahai wali bagi para muttaqin. Wahai bukti nyata bagi orang-orang yang bingung. Wahai tempat bahagia bagi kemesraan orang-orang arifin. Wahai yang maha merahmati, mengasihi, yang paling arhamur rahimin, yang paling maha merahmati. Jadi ini ya, hubungan apa? Ini hubungan tentang ridho sebenarnya. Orang itu kalau tidak ridho, biasanya ridho kepada Allah, kepada Rasul, kepada agama ini kita gampang terpedaya oleh kehidupan duniawi ya, yang kemudian secara psikologis menumbuhkan sikap-sikap ketidakberanian kita mengatakan yang benar, ya, mengatakan ini salah dan seterusnya. Ini kita mohon perlindungan Allah. Kenapa? Karena kalau memang ini mohon perlindungan kepada Allah, betapa banyak orang yang mengalami penindasan dirinya sehingga mengalami trauma tertentu dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ridha adalah sukunul qalbi ilal hakim wa tarkul ikhtiyar ma'at taslim wa la syai'a syadda 'ala nafsi minar ridha bil qada. Ridha adalah tentramnya hati kepada Sang Maha Pengatur yang bijak. Ridha terhadap seluruh aturan Allah. Ini loh, ini namanya ar-ridha anillah, yang darimu Allah. Takdirmu ini sempurna semua. Aku harus tentram pada fakta-fakta yang Engkau takdirkan padaku Allah. Mohon Allah. Nah ini. Wa tarkul ikhtiyar ma'at taslim. Kita meninggalkan pilihan-pilihan dengan kepasrahan hati pada pilihan Allah. Ridha ini namanya. Dan memang tidak ada yang lebih berat bagi nafsu kita dibanding ridho terhadap takdir. Bagi nafsu memang berat ridho kepada takdir itu. Jadi yang berat apa ya? Nafsu kita sebenarnya, bukan hati kita. Nafsu kita. Karena apa? Ar-ridha li'anna ar-ridha bil qada yakunu ala khilafir ridha nafsi wa hawaha. Faduba li'abdin athara ridallah ta'ala ala ridha nafsih. Jadi karena ridha terhadap ketentuan Allah itu kontra sebenarnya terhadap selera atau ridha nafsu kita.
dan hawanya kesenangannya, ya maka sungguh bagus, sangat utama ya bagi orang yang memprioritaskan ridhonya Allah dibanding ridho terhadap selera dirinya. Selera diri kita banyak sekali. Ya, bahkan karena selera itulah manusia seringkali memaksa agar dilegitimasi oleh Allah, agar dituruti oleh Allah, bahkan cenderung memaksa Tuhan. Nah, ini gara-gara prioritas terhadap nafsunya sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Musa alaihissalam pernah bermunajat, dan munajatnya ini sangat menyayat hati. Ilahi, oh Tuhan, khususani bil kalam, walam tukallim basharan qabli, fadulluni ala amalin analu bihi ridak. Faqala Allah Ta'ala, ya Musa ridai angka, ridaka biqadai. Tuhan, Engkau telah memberi spesial kepadaku dengan berbicara. Makanya Nabi Musa disebut kalimullah. Bahkan belum pernah Engkau bicara kepada manusia sebelum aku. Maka tunjukkanlah kepada amal kepadaku ini, sehingga aku meraih ridho-Mu Tuhan. Nah ini. Maka Allah menjawab, ya Musa, ridhoku kepadamu adalah ridhomu terhadap ketentuan-ketentuanku. Nah itu yang disebut kalau kita kepengen, aku ini diridhoi enggak ya oleh Allah. Ya kalau kita ridho kepada yang ditentukan oleh Allah. Ya, bagaimana dengan keburukan-keburukan yang menimpa kita? Ya kita harus ridho. Maksudnya keburukan itu soal enak dan gak enak biasanya. Tapi bagaimana dengan perilaku buruk? Apakah kita harus ridho? Nah ini ya, maksiat misalnya, apakah kita harus ridho terhadap larangan-larangan Allah? Seluruh larangan Allah itu pasti tidak diridhoi oleh Allah. Seluruh perintah Allah pasti diridhoi oleh Allah. Bagaimana kalau kita terlanjur maksiat? Harus dibedakan ya antara amar, perintah, larangan, dan kehendak. Bahwa kita yang sudah terlanjur berdosa ini juga tak lepas dari kehendak Allah. Tapi itu bukan perintahnya Allah. Itu larangannya Allah. Jadi bagaimana? Ya Allah, aku ridho dengan kehendak-Mu menakdirkan aku maksiat yang sudah berlalu. Tapi aku tidak akan ridho terhadap larangan-larangan-Mu yang ada di depanku. Yang sudah, ya sudah. Siapa tahu itu cara-Mu Allah, membuat aku lebih dekat kepadamu. Orang yang melakukan tindak kriminal akhirnya sangat bertobat kepada Allah. Karena dan semakin dekat dia dengan Allah setelah melakukan crime itu. Saya sering sampaikan tentang Nabi Adam alaihissalam berdosa. Dan berdosanya di surga lagi. Wah, itu sangat berdosa. Diturunkan ke dunia, dia ridho.
Ya Allah, aku ridho terhadap takdirmu, menghendaki aku berdosa dulu. Tapi aku tidak ridho sebenarnya terhadap tindakanku melawan laranganmu di surga itu. Nah begitu. Nah ini soal hakikat dan syariat. Ya, syariatnya Nabi Musa tidak ridho terhadap larangannya. Artinya gini, larangan Allah ya sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, dari dia sendiri juga tidak ridho. Tapi terlanggar akhirnya dan terlanggar itu kehendak Allah. Maka Nabi Musa mengambil perspektif hakikat. Ya Allah, terima kasih Allah. Kehendakmu menakdirkan aku berdosa itu adalah sempurna. Itu adalah caramu membuat aku lebih dekat dengan Engkau. Dan ternyata Engkau menaikkan derajatku dari seorang manusia biasa menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi khalifatullah fil ard, menjadi Abul Bashar, bapak manusia. Nah ini ya, menjadi bijak kita memandang hidup ini. Nah, jadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika di dalam ada riwayat dalam sebagian kitab-kitabnya Allah ya, bahwa Jibril alaihissalatu wassalam sedang turun ke bumi. Dia melihat kepada seseorang yang disebut sebagai atharus sakinah, memiliki ketenteraman, ridho luar biasa dari seseorang ini, ahli ibadah ini. Maka dia usul kepada Allah, ya Rabb, ma ahsana hadzal rajul. Betapa bagus ini lelaki. Tapi dijawab oleh Allah, ya Jibril unzur ila ismih fil lawh fi asma'i ahlin nar. Jibril, coba lihat di Lauhul Mahfuz, kamu lihat daftarnya para penghuni neraka. Jangan-jangan ada ini nama orang yang kamu puji-puji ini. Faqala ilahi ma hadza. Faqala ya Jibril inilah us'alu amma af'al wa annahu la yablughu ahadun min khalqi ilmi illa bima syi'tu. Jibril protes, Tuhan, ini apa-apaan Tuhan? Kok orang ini ada di dalam daftar ahli neraka? Hei Jibril, aku tidak bisa ditanya tentang apa yang aku lakukan. Ya. Dan tak satu pun seorang hamba mampu melampaui pengetahuanku kecuali atas apa yang aku kehendaki. Ini bikin Jibril bingung ini. Faqala Jibril ya Rabbi ata'dzanu li an ukhbirah bima ra'aitu. Qala lakal idh fahabita Jibril wa akhbarahu bihali fa kharra ar-rajul sajida. Jibril minta izin Tuhan kepada Tuhan, ya Allah, bolehkah aku memberi kabar orang ini bahwa dia ini ahli neraka? Kasihan Tuhan, kasihan Jibril. Sudah ahli neraka tapi dia baik, dia ahli ibadah. Baik, kamu saya izinkan, kata Allah. Jibril pun turun dan memberi informasi kepada orang ini tentang kondisinya bahwa dia ini ahli neraka. Tapi apa yang terjadi, malah orang ini sujud syukur. Sujud syukur, alhamdulillah katanya. Wah, ini kontroversial ini orang ini. Itu ya. Wa kana yaqulu lakal hamdu ya maulaya ala qadaika wa qadarik
hamdan ya'lu hamdal hamidin wa yazidu ala syukri syakirin. Apa bunyi pujiannya ketika dia sujud? Hanya bagimulah puji wahai Tuhanku atas kehendak dan takdirmu padaku ini. Sebuah pujian yang melampaui pujian orang-orang yang memuji dan lebih dibanding syukurnya orang-orang yang syukur Tuhan. Bayangkan ini. Apa enggak gemetar ini melihat pujian dan syukurnya sang pemuda ini. Qala famazala yahmadullah ta'ala hatta dhanna Jibril annahu lam yasma' ma qala. Ini terus sampai Jibril, jangan-jangan dia tadi tidak mendengar apa yang aku ucapkan. Apa dipikir keliru bahwa saya mengatakan dia ahli surga? Kayaknya dia nggak dengar ini, kata Jibril. Tapi Jibril akhirnya bertanya, ya Abdullah, hal sami'ta ma qultu lak? Hamba Allah, kamu itu dengar nggak apa yang aku katakan tadi? Sang pemuda ini menjawab, ya Abdullah, na'am, akhbartani annaka wajadta ismi min asma'i ahlin nar fil lauhil mahfuz. Dengar aku Jibril, kamu kan ngasih informasi kalau namaku masuk daftar ahli neraka di lauhul mahfuz sana. Faqala, fama hadzal hamdu wa syukr. Lalu kenapa kamu memuji Allah dan tambah bersyukur kepada Allah? Tanya Jibril. Qala, subhanallah ya Jibril, inna Allah ta'ala qad qada ma'a kamali ilmih wa si'ati rahmatih wa hilmih wa lataifi rububiyyatih wa haqaiqi hikmatih. Faman ana hatta la urdi. Tabarakallahu rabbi. Thumma kharra sajida wa akhadha fit tasbih wa tahmid. Subhanallah Jibril, kata pemuda ini, Allah itu telah menentukan, merencanakan dengan qadanya, dengan keparipurnaan takdirnya. Dan luasnya rahmatnya Allah, kelembutan kasih sayangnya, kelembutan ketuhanannya, kebenaran-kebenaran hikmahnya, aturannya. Lalu siapa saya ini Jibril? Sampai aku kok nggak ridho dengan ketentuannya, itu siapa saya ini? Maha barokah Allah, Tuhanku. Lalu pemuda itu sujud kembali, terus menerus bersyukur dan memuji Allah. Bayangkan, ini standar standar ridho itu puncaknya kayak seperti ini. Qala faraja Jibril ilallah ta'ala faqala ta'ala irji ila al-lawhil mahfuz wanzur madza tara faraja fa'idan ismu fi asma'i ahli jannah faqala ya Jibril huwa ma tara inni la us'alu amma af'al. Lalu Jibril kembali lapor kepada Allah dan Allah berfirman, Jibril, kamu kembali ke sana ke Lauhul Mahfuz, lihat dia. Apa yang kau lihat di Lauhul Mahfuz? Jibril pun melihat, membuka-buka lagi. Nama si fulan ini ternyata adalah Ahlul Jannah. Dan Jibril mengatakan, lalu Allah berfirman, hai Jibril, apa yang kau lihat? Bahwa aku gak bisa ditanya apa yang aku lakukan. Maka Jibril ilahi idzan li hatta ukhbirah bima ra'aitu faqala lakal idzn. Kalau begitu saya beri tahu saja ya Allah, ya mohon diizinkan ya Allah. Oke, silahkan. Kamu dapat izin. Jibril pun turun dan mengkhabarkan kepada pemuda itu bahwa dia adalah Ahlul Jannah.
Qala lakal hamdu ya sayyidi wa maulaya ala qadai wa qadarik hamdan ya'lu hamdal hamidin wa yazidu ala syukri syakirin. Begitu dia diberi kabar, pemuda ini tetap saja bersujud, gak bergeming dan mengucapkan, ya Allah, Engkau maha terpuji atas takdir dan qada dan qadarmu. Pujian yang melampaui seluruh orang-orang yang memuji pujianmu ini dan melebihi syukurnya orang yang bersyukur. Jibril pulang balik dengan penuh kagum terhadap keparipurnaan ridhonya pemuda ini kepada Allah terhadap semua aturannya. Jadi ini banyak kisah-kisah ya para nabi-nabi dahulu ya, bagaimana karena keridhaan Allah itulah Allah mengampuni semuanya sebenarnya. Jadi mana ada ridho Allah kok ada di neraka, itu kan gak ada. Sebenarnya begitu. Begitu juga mana ada azab Allah kok di surga. Inilah kunci sebenarnya. Indah dan agungnya ridho. Ya. Jadi nah, ridho Allah ini ya, ridho Allah, qadanya Allah itu kepada hambanya ini ada 4. Wa'lam anna qada Allah Ta'ala ala arba'ati aujuh. 1, ada 4 rencana Allah, qadanya Allah kepada kita semuanya ini. Karena hidup ini ya hanya 4 ini. 1, qada'un ni'mah. Nah, ini juga diungkapkan juga oleh Imam Al-Ghazali, diungkapkan juga oleh Abul Abbas Al-Mursi. Antara Al-Ghazali dan Abul Abbas Al-Mursi ini ada Syekh Ahmad Ar-Rifai ya. Beliau mengatakan qada'un ni'mah, 1 ketentuan nikmat. Fa'alal abdi fihi ar-ridha wa syukur. Kalau Anda diberi nikmat, maka Anda wajib bagi hamba adalah ridho dan syukur. Nikmat. Hidup ini kalau enggak sedang nikmat gimana? Yang kedua, wathani qada'us syiddah. Diberi ketentuan cobaan berat. Maka fa'alal abdi fihi ar-ridha was sabr. Sang hamba wajib ridho dan sabar ketika diberi cobaan. Bukan stres ya, sabar dan ridho. Itu memang cara Allah memasukkan seseorang di wilayah surganya sebenarnya adalah dengan cara diberi cobaan. Watsalits qada'ut ta'ah, orang ditakdirkan taat. Fa'alal abdi fi ar-ridha wa dzikrul minnah wal qiyam bil wajibat ilal maut. Bagi seorang hamba adalah ridho. Kalau Anda ditakdirkan taat, harus ridho loh ya. Jangan sampai taat sambil mengeluh, ini capek, ini, dan seterusnya. Harus ada ridho. Di semua ketentuan Allah ini tadi ada ridho semua loh ya. Nikmat, cobaan, taat, dan mengingat anugerahnya Allah. Kalau Anda ditakdirkan taat, itu berarti tadi sebelum Anda taat sedang diberi anugerah. Karena itu harus ditegakkan sebagai bentuk kewajiban sampai mati taat itu. Ya. Yang terakhir ar-rabi qada'ul ma'siyah fa'alal abdi fihi ar-ridha 'anillah wat taubah. Nah, ini Anda ditakdirkan maksiat. Maka hamba harus ridho. Ya kan sudah berlalu nih, sudah berlalu, bukan yang akan datang ya, sudah berlalu.
Dan kita wajib taubat, kembali kepada Allah. Justru manusia itu mengulangi maksiatnya karena dia tidak ridho kepada Allah. Dia ridho terhadap dirinya sendiri sebenarnya, ridho terhadap nafsunya. Itu kalau dia ridho kepada Allah, dia pasti bertobat. Pasti bertobat. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika ada pertanyaan kepada Syekh Abdul Wahid bin Zaid rahimahullah ta'ala. Pertanyaannya begini, ayyur rajulin afdal, rajulun ahabbal baqa liyuti'ah, aw rajulun ahabbal khuruj syauqan ilaih. Mana seseorang yang lebih utama dari dua orang ini? Ada seseorang yang kepengin taat terus pada Allah, atau orang yang hanya kepengin rindu saja pada Allah? Lebih utama mana ini? Faqala la hadza wa la dzak, tidak dua-duanya, kata beliau. Ya, walakin rajulun fawwada amrahu ila Allah wa qama ala qitami sidqi fir ridha. Yang seharusnya paling bagus adalah seseorang yang menyerahkan urusannya kepada Allah dan dia berpijak pada langkah yang benar penuh ridho. Nah, itu yang benar. Diri diposisikan di mana saja. Yang penting dijalankan dengan benar dan penuh ridho. Itu. Fa in abqahu ahabba dzalik, fa in akhraju ahabba dzalik, wa hadhi manazilur ridha anhu wa khuluqul arif ma'ah. Dia tetap dalam kondisi taat, ya dia ridho. Ya. Dia sedang tidak ibadah, keluar, tapi keluar dengan penuh ridho kepada Allah. Dia pun ridho. Nah, jadi seperti itu. Nah, itulah yang disebut khuluqul arif fi manazilir ridha. Di posisi ridho para arifun itu seperti itu. Maka sebagian para sufi mengatakan laisal ajab mimman ibtuliya fasabara, innamal ajab mimman ibtuliya faradiya. Yang menakjubkan, yang mengherankan, Anda boleh takjub, bukan ini yang harus disebut menakjubkan kepada orang yang sabar ketika diberi cobaan. Tapi yang menakjubkan adalah orang yang diberi ridho ketika diberi cobaan. Ridho itu ya plong aja, lega aja, nah, itu baru. Nah itu, ini jadi ini yang luar biasa, ya. Nah, Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah ta'ala mengatakan, mata yatibu aishul mu'min, kapan seorang beriman itu disebut indah dan bagus? Ini pertanyaan kepada Yahya bin Mu'adz. Beliau menjawab, idza radiya 'anillah bi kulli ma qada wa qaddara wa hakama wa dabbara, ketika seseorang itu ridho apapun dari Allah terhadap apa yang ditentukan dan ditakdirkan, diatur, dan hukum-hukum yang diberikan oleh Allah padanya, dia ridho banget. Itu baru disebut tibatul aish. Jadi kehidupan yang elok dan bagus itu seperti itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini semua adalah menggambarkan tentang babur ridha, ya,
babur ridha. Maka kita kembali bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mohon perlindungan tadi dari al-juban bakhil, ardalil umr, fitnah dunia dan adzabul kubur. Orang kalau ridha, itu tandanya terlindung dari itu semuanya. Ya, hatinya lega, plong. Plong itulah aroma surgawi sebenarnya kepada Allah. Lalu berbuah syukur, berbuah cinta, berbuah berserah diri, husnudzon, itu memiliki induk rumpun dari ridha tadi. Wal'afu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.